buka dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu silahkan Waalaikumsalam. pakai laptop yang mana ini, Mbak? Siapa? Wanda ini ya? Iya, Pak. Wanda ada banyak, Salam. ada berapa Wanda ini? Udah tak kasih untuk share screen. Oke, Pak. Pak. Nah, ini di sini kan linknya sudah bisa, Pak. Ya, Pernah coba tes, open PDB. Bentar, Pak. Salah satu file coba dulu. Nah, di mallnya ini belum pas terus ininya, Pak. Letak lokal mallnya, Pak. oh gitu. Belum hitam ya? Iya, belum dapat terus di Pak. Udah dicoba. Di Mall Wana Program, tuh letaknya di pin 11 ini, Pak. Di program C P. besar Win Eleven. Nah, di sini Vmall-nya letaknya, Pak. Di sini. Owner aku ada di sini. Di mallnya dibuka coba. Nah, di sini. Di sini. Berarti yang di sini kan, Pak? Di mall application. Klik kanan coba. Lokasi. Klik kanan. Yang Bimol Win itu klik kanan. Properties ada nggak? Paling bawah, Properties. paling bawah. Udah, Pak. Ini Lokasinya itu, properties bawah. Nih. nah itu lokasinya itu di copy bisa. Oh iya, iya. Lokasi di Bentar, C Pak. itu di copy, Bentar, Pak. the user win. Nah itu Yang di copy. copy terus ditempelkan di tadi, di link plot tadi. Oke, baik, Pak. Coba diulang lihatnya lagi. Pad, program pad. Ya, Pak ya. Ya, di situ. Oke. Save. Open PDB. Terus. Save tadi udah di save tadi. Hmm, ini baru di set, Pak. Kemarin udah di set, tapi dia harus di set ulang-ulang terus, Pak. Gak Kenapa? netap dia, Pak. Nah, muncul ininya, Pak, tapi itu enggak. eh Pas itu kan kurang ini. Bentar, Pak. Nih, Anda klik ini, nggak muncul gitu pimolnya, Pak. Jadi itunya di situ tadi. Itunya ditempelkannya kok buka lagi. Kenapa buka lagi? Tempelnya di situ aja. Oh, Di kalau di sini enggak mau, Pak. edit program Oh, pad. udah dicoba, Pak. Nah, Heeh. terus di Nih, coba ini. Ini kan tadi belum nih, Pak. Kalau tekan di edit, program pad. Tekan di sini, save. Oke. Nah, nggak muncul dia, Pak. coba Kalau dari di, program pad itu, Pak. di reset dulu coba. Di reset dulu Reset yang dulu. tadi. Edit program pad terus di reset coba. Bisa nggak hilang. Nah, harusnya bisa, harusnya kenapa? Nggak mau dia, Pak. Nah, nggak mau ya. Nah, kalau Mm-mm. si itu apalagi ya, si itu belum bisa ya. Kenapa ya itu? Biasanya nggak ada masalah itu. Kenapa? Ya, ya. Sepertinya mungkin Windows kita sudah sebelah mungkin. Windowsnya Saya kenapa? Windows saya kan Windows saya sampai itu 11 Pak ya. Windows punya saya Windows berapa ya? Harusnya nggak beda.
Harusnya nggak masalah harusnya ya. Gimana nanti dicari penyebabnya. Tapi pimolnya mau, Pak. Semuanya mau tapi nggak terhubung. Nah, berarti Ya cuma kayaknya sih masalah alamatnya aja kayaknya letak. Coba kalau di Bimol alamatnya di mana dia coba? Bisa nggak nyari dari alamat yang Bimolnya? Nggak Bimolnya yang tadi, yang kebuka tadi. Dari yang kebuka tadi dicari alamatnya di mana dia berada. Tahu nggak? pimol open location. Nah, itu diklik kanan, properti sama nggak dengan yang tadi? Harusnya bisa. Belum juga muncul, Pak. Kalau dari awal muncul dia, Pak. Cuman tetap tidak terhubung. Kayaknya sih hanya masalah letak itu ya, letaknya itu. Kayaknya Dan iya, Pak. soalnya itu Nah, stop share aja. Coba boleh lihat kalau Bapak di mana lokasinya, Pak. apa, soalnya kan ya, di mall kan. Klik kanan, more, open file. Klik kanan, properties. Nah ini ya, copy. Nanti sampai program data, Bimol, Bimol. Sama kan? Hmm. Kalau Anda ada tulisan errornya, Pak, nih. Kalau di Bapak itunya parameter oke katanya, Pak. Gitu. Padahal sama ya, Mm-mm. caranya sama ya. Caranya sama, Pak. Gitu. Coba mungkin nanti malam harus istighfar tahajud. Ada ya, muncul hitam kan?
Ya, jadi karena letak itu penting itu ya. Karena kalau dari Bimol sendiri eh, ada sih, mungkin bisa dipelajari nanti. Tutorialnya ada kalau langsung Bimol itu ya, tak kasih linknya ya. Cuma kayaknya lebih enak langsung ini terhubung. And we're going to grab the structure 2ACE. So there it loaded it up. And this is acetylcholine esterase bound to acetylcholine. Acetylcholine esterase is found between neurons in the synapse, where it's responsible for breaking down the neurotransmitter acetylcholine when it's time to stop a signal from being transmitted from one neuron to the other. So here, this is the actual molecule that is the neurotransmitter, and we have our structure here. Now, I'm not sure exactly how this will look when you open your file. So it might be a cartoon, it might be Jadi lines, diputar. and so Ya, jadi nanti diputar ya. Kalau mau langsung Bimol ya. Kalau saya sudah biasa apa lewat link plus itu lebih enak gitu ya. Jadi ini bisa juga kalau mau ngikutin yang di sini. Begitu, banyak video di sini. Halo. Ya, Pak. Oke, sekarang apa acaranya? Uji desain ya. Uji desain molekul ya. Jadi kemarin kita sudah memvalidasi, kemudian kenapa kok rifastimin itu bisa untuk Alzheimer karena bisa menggeser asetilkolin. Skor dokenya lebih stabil dibanding kompleks asetilkolin enzim ya. Nah, sekarang kita akan mendesain molekul ya. Kebetulan kemarin terakhir sudah kita bahas bagaimana kok saya sampai bisa MH2011 untuk Alzheimer, yaitu dengan mengeksplorasi molekul, aktivitas farmakologi molekul ya. Jadi molekul itu sebenarnya bisa punya target lebih dari satu target ya. Dan kita udah dikasih contoh sebenarnya dengan contoh apa? Kurkumin misalnya ya. Banyak penelitian kurkumin itu bisa untuk berbagai aktivitas farmakologi. Nah, setelah itu ternyata ada softwarenya untuk bisa mendetek, yaitu kemarin sudah kita praktekkan dengan Pasolin dan Strain ya. Jadi dan itu kita akan membuktikan bahwa MH2011 itu bisa untuk Alzheimer. Jadi sekarang kita akan mendesain atau mendokingkan MH2011 molekul desain dengan target 1 ACG gitu. Kita mulai dari membuat folder. Jadi, hanya saya sudah membuat ya, kita akan buat lagi dengan tanggal yang berbeda.
2002 ATC. Nah, kita akan menaruh bahan yang sudah kita punya yaitu di validasi ya. Jadi CMD, kemudian mie, PC, plan, protein, sama replikan. Kita copy, kita pastekan di pertemuan ketiga. Nah, jadi kita gambar dulu ya. Nah, 2011 ya. Gambarnya seperti ini. Gambar 2011. Untuk merapikan seperti biasa, struktur clean and 2D ya, seperti ini. Kalau mau untuk ngatur-ngatur, yang ada gerigi ini. Nah, ini akan kita buat pH tubuh 7,4 ya. Caranya, tool protonation measure. Kita lisensi. Klik kanan, save as sebagai, jangan lupa menyimpan di folder kerja. Kita simpan sebagai ligan 2D ya. Atau kalau tahu namanya juga nggak apa-apa, MH 2011. Ya. 2D titik MRV. Jadi untuk ligan 2D bisa memakai nama, bisa pakai ligan 2D. Dan kita tutup, kita bersihkan layar. Dan kita load, open. Jadi ini MH 2011 kita open. Nah, ini akan kita buat conformin 10. Kita oke, kita lisensi kita oke. Nah, ini pose-pose dari MH 2011. Ada 10. Ini akan kita simpan save sebagai ligan molto ya. Jangan lupa menempatkan
folder pada tempatnya. Ingat di sini tipe filenya repos mol2. Sehingga kita tadi udah punya ya. Nah, ketik ligan, ketik mol2, mol2. Nah, sekarang kita udah selesai, tinggal running docking ya. Tinggal running docking. Double klik kiri. Terus kita ketik plan. Spasi main mode bind ref underscore ligan titik mol2 spasi 5 protein titik mol2 enter. Coding kedua plan spasi strip mode print double pc plan config underscore 1 acc titik txt enter. Nah, kita akan lihat skor dockingnya sebagus apa. Lima 2000 betul. Kemarin obat yang udah beredar minus 99 ratanya ya. Kita lihat apakah molekul saya lebih bagus. Ternyata lebih bagus ya, minus 113. Kalian dapat mata kuliah desain sintesis enggak? Dulu itu S2 itu Pak, sintesis organik aja Pak, Sintesis nggak sampai ke dasar itu. sintesis organik Kalau dapat ada ya? nggak ada Pak. Enggak ada. Wah. Kalau elusidasi struktur dapat enggak? Dapat Ada dapat Pak. Pak. Dapat Pak. Dapat. Oh ya. Saya kemarin nguji S2 teknik kimia itu enggak dapat pelajaran itu. Jadi ya padahal S2 harusnya dapat ya. Dia sintesis molekul saya soalnya. Nggak pakai elusidasi struktur, cuma infrared sama KLT. FTI. KLT. KLT. Cuma KLT. Jadi cuma dicari RF-nya, terus bentuk serbonya sama ya. Organoleptisnya, terus inframerah. Dia nggak pakai LCMS, nggak pakai
proton NMR, nggak pakai karbon NMR. Jadi sebenarnya kurang kuat lah ininya ya. Tapi Baik. karena apa? Karena IR-nya sama organoleptis, sama RF, sama inframerah. Karena tiga sama, yang tiganya ya diprediksi akan sama begitu. Gitu itu bisa masuk Pak ya? Kayak misal nggak kayak mengulang atau tidak gitu. Apanya? Kan kurang tahu, Pak ya. Hasil penelitian itu kan kalau misal ditinjau dari kimia atau farmasi kan mungkin sepertinya kurang valid Pak ya. Hal-hal Betul. semacam itu bisa ujian tesis akhir gitu Pak ya. Iya, tergantung pembimbingnya itu. Ya, Oh, tergantung pembimbingnya. Jadi ya itu. Jadi karena kalau kita tuntut kayaknya udah terancam DO nanti dia ya. Jadi ya kita akhirnya dibimbing bagaimana caranya supaya itu memenuhi ilmiahnya ya. Jadi sebelum dia menganalisa hasil dia, saya suruh menampilkan disertasi saya bahwa yang akan dibuat itu sudah memenuhi spek elusidasi struktur. Kemudian karena dia bikin seperti punya saya, karena sudah ada kesamaan, yang lainnya kemungkinan dianggap sama begitu. Karena kalau apa namanya, kadang-kadang makanya apa di dunia ini itu sebenarnya nggak ada yang mutlak ya, nggak ada yang mutlak. Bahkan saya itu pernah nguji apa skripsi S1 ya. Itu kalau kalau kita mau jujur sebenarnya nggak lulus harusnya. Tapi karena pertimbangan kemanusiaan ya, ya akhirnya lulus begitu ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu bebannya ke yang bersangkutan ya. Saya bilang sama mahasiswa kalau kalau kalian bikin skripsi itu jangan mikir yang penting lulus, jangan sebenarnya ya. Jadi idealnya kalau bikin skripsi itu kita akan memikirkan gini, bagaimana kalau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya jadi orang terkenal. Karena kalau jadi orang terkenal itu akan dicari jejak digitalnya, jejak digital. Nah, pengalaman saya waktu S2 di ITB itu saya selalu dibentak-bentak sama profesor, doktor gitu kan, bentak-bentak gitu kok. Wah, pokoknya semua stres apa dibimbing sama beliau. Apalagi saya itu pembimbingnya beliau saya. Wah, ada orang Batak aja itu gagal drop out karena stres ya. Dia orang Ambon itu, orang Ambon. Nah, saya penasaran, saya cari jejak digitalnya. Dia dulu skripsinya apa sih? Oh, ternyata skripsinya lebih bagus dari saya. Dia tinjauan pustaka ya zaman dulu. Nah, jadi jejak digital itu sangat perlu. Begitu juga saat saya S3, saya cari jejak digital promotor saya. Oh, ternyata dia mensintesis senyawa dari apa namanya hewan laut, mensintesis senyawa Marin. marin ya. Dan dia S3-nya di Australia, dan dia S3-nya itu kumma cum laude ya. Jadi saya mantap gitu ya, dibimbing sama orang yang apa kompeten sekali, dan beliau 2 kali jadi ketua LIPI. Nah, gitu. Nah seperti itu. Bahkan skripsi saya itu, saya jujur, skripsi saya, kalau anak skripsi biasanya kan suka dibantu sama pembimbing ya. Jadi skripsi saya itu idenya yang tadi, Prof. Umar tadi, sekarang udah wafat, yang S3-nya di Australia tadi. Jadi skripsi saya itu idenya beliau. Meneliti apa? Meneliti planaritas cyanocobalamin. Jadi vitamin B12 itu kalau diperlakukan dengan NaOH 0,1 N 10 menit itu sudah tidak punya aktivitas. Padahal itu di jurnal. Padahal dia itu ini merahnya sama, ya. Merahnya sama, terus
Pokoknya bisa terkecoh. Tapi kalau kita detect dengan apa di farmakope untuk mengidentifikasi itu harus pakai sinar dengan IR ya, dengan IR pada panjang gelombang itu alfa sama gamma. Nah, ternyata dia itu sudah berubah. Nah, yang jadi pertanyaan itu anak S1 saya disuruh itu, ini tolong ini, tapi saya dibantu. Ini belum ada yang bisa jawab. Kenapa kok hanya karena kehilangan dua hidrogen dari bobot molekul 1500-an itu kok jadi tidak aktif. Nah, di situ nggak ada yang belum ada yang jawab. Saya disuruh skripsi itu. Nah, dia dimarahin sama atasannya karena warna S1 kok dikasih kayak gini buat apa gitu. Nah, tapi akhirnya apa? Akhirnya saya dibimbing beliau. Saya waktu ngerjainnya di Jakarta di UI ya, pakai sinar X gitu. Jadi ada dua hipotesa. Yang pertama itu tidak dapat diabsorpsi oleh faktor intrinsik karena terjadi apa bengkok itu lempengannya bengkok. Itu dibuktikan dengan sinar X. Nah, terbukti, tapi belum menjawab masalah. Kenapa? Karena dia diinjeksi juga nggak punya aktivitas. Nah, untuk injeksi ini saya nggak bisa jawab karena waktu itu harus ngitung kerapatan elektron. Tahun 1984 saya harus ngitung kerapatan elektron. Waktu itu ada S1 dari UI ngitung kerapatan elektron pakai kalkulator. Nah, saya sebenarnya cuma pengen aja hasilnya kerapatan elektron, tapi nggak pengen tahu caranya. Dan itu belum ada ya, belum ada. Sehingga hipotesa saya cuma separuh ya. Yang saya jawab cuma separuh, yang separuh nggak bisa dijawab. Dan itu saya dapat A. Tapi apa akibatnya? Akibatnya saya udah ngambil S2, saya sudah jadi dosen di UNAN, sudah berapa puluh tahun saya sudah jadi dosen, tapi setiap mimpi saya itu belum lulus dari UGM. Aneh ya, aneh sekali. Sehingga saya akhirnya apa? Akhirnya saya S3 di UGM dan skripsi saya itu bisa saya jawab setelah saya lulus S3. Nah, jadi saya tidak apa namanya tidak malu kalau ngomongin skripsi gitu ya. Karena skripsi saya itu justru saya kerjakan setelah saya S3 coba. Kayaknya belum ada ya. Orang dibimbing skripsi terus skripsinya baru bisa dikerjakan setelah S3. Jadi maksud saya Prof. Umar itu luar biasa. Pandangannya itu jauh ke depan ya. Bagaimana mungkin setelah 30 tahun baru dapat dijawab skripsinya setelah saya S3. Nah, kita lanjut. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang kan kita ambil datanya dengan cara pertemuan ketiga ini. Result, base ranking, kita copy, kita tutup ya. Karena dua nggak mau nanti. Harus ditutup ya. Nah, kita formula autosum average minus 113 ya. Jadi lebih bagus dari Rivastic min ya. Rivastic min minus 99, saya minus 113. Yang akan kita cari standar deviasi dengan cara formula recently used standar deviasi. Kita pakai kolom E. E2 E2 dibagi E11 ya 1,144 ya 1 nah, nanti untuk apa untuk visualisasi kita butuh yang terminus ya
paling stabil ya. Jadi yang paling stabil kayaknya yang ini. Minus 114. Itu ada di konformasi ke-6 ya. Ke-6 ya. Jadi kita akan mengambil ya di konformasi ke-6. 6 itu setelah 5, 10. 5, 10, 6. Nah, kita copy. Pastikan. Sekarang kita akan membuat PDB hasil docking. Kita load ya, multisibil. Kita akan ambil yang pertemuan ketiga yang ada tanggalnya. Proteinnya kita load. Kemudian yang terstabil 6 kita load. Kemudian edit join object. Entry 6 kita klik. Protein kita klik. Kemudian file kita HFS sebagai PDF file. Jangan lupa menempatkan MH 16 Januari ya. Jadi ini kita ganti 2010. Satu ACC PDB. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kalau nggak salah pernah ada yang nanya bagaimana kalau kita sandingkan ya, bisa ya. Jadi kalau mau disandingkan caranya bisa kita ini kita ulang ya. New yes. Kita akan upload protein dulu ya. Sebenarnya proteinnya karena sama ya nggak apa-apa dari sini protein. Nah, kemudian kita akan mulai dari validasi ya. Dari validasi ya. Jadi validasi ini redocking ya. Dari mulai redocking kita tempel di sini. Kemudian kita akan berikutnya dari asetilkolin. Dari asetilkolin yang kita tandai. Kemudian salut dari rifastigmin. Yang ada tanggalnya juga. Kemudian kita load dari MH. Ya, jadi supaya nanti bisa overlap ya. Kita bisa overlap. Nah, bagaimana cara ngikatnya? Ini juga temuan saya ini ya. Temuan saya berhari-hari gitu ya. Ini bisa enggak? Kalau kita ini bisa kita rename enggak ya? Klik rename ya. Nah, kita coba acetilcolin ACE ya. Bukan ya. Yang pertama tadi itu redocking ya. Pertama itu redocking ya. Redoc. Cuma bisa redoc ya. Bisa redocking. Kemudian acetilcolin ya, rename.
ACE, acetil kolin. Kemudian rivastigmin. Ya, ternyata banyak, ternyata bisa. Dan ini MH 2011. Ya, nempelnya gini. Ya. Kalau yang terakhir, replikan, kalau mau ditambah bisa juga ya. Kita tambah coba replikannya di mana. Jadi file, load, other file ya. Kita akan mengeload replikan. Replikannya ya nggak apa-apa. Kita nggak usah rename ya. Nah gitu. Nanti kita akan menggabungkan dengan cara apa? Edit, join, objek. Nah, gimana cara gabungannya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kita all, oke. Protein. Dan kita save as PDB file. Ini biasanya nggak saya ajarkan yang ini ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan pertama itu redocking ya. Yes. Pakai huruf kecil. Redocking, terus asetilkolin, ACH, terus rivastigmin, terus MH, terus replikan. Terus kita oke. Nah, seperti itu. Coba kita, nah, molekulnya umpet-umpetan kayak gitu. Nah, bisa kita buat. Molekulnya tetap ya. Nah, yang belum. Yang masih bentuk telun-telan kayak gini. Nah, semua. Nah, jadi seperti itu. Kita coba load PDB file.
Ya. Kemarin kita udah uji statistik ya, jadi mungkin caranya sama, nggak usah kita lakukan ya, udah jelas berbeda bermakna. Ada pertanyaan nggak dari sini? Pak, saya mau bertanya, Ya. kira-kira kemarin Bapak kan yang mengubah kayak tampilan dari yang jadi seperti bulat-bulat, kemudian stick dan lain sebagainya itu kalau tanpa view itu gimana, Pak? Hanya menggunakan tombol keyboard aja. Oh, kalau tombol keyboard, eh, oh ini, iya. Jadi ini, Iya, Pak. Soalnya di saya itu kalau F1 itu hanya memutar. oh Kalau gitu. F2 itu kalau F2 itu belum bekerja, Pak. Coba kalau ini pakai shift, shift terus F1 gitu, udah dicoba. Jadi tiap laptop kadang-kadang berbeda gitu ya. Jadi kalau laptop saya F1, laptop yang lain kadang-kadang harus pakai shift kemudian F1. Coba dicoba shift F1 bisa nggak? Coba gantian ya, share screen coba. Mungkin nanti saya coba dulu, Pak ya. Oh ya, baik. Nah, jadi saya punya software tapi krek-krekan ya. Kalau untuk publikasi beresiko, kalau untuk latihan nggak apa-apa ya. Jadi namanya MOI. Saya akan coba visualisasi lewat MOI. Ya. MOI. Pakai komputasi, pakai MOI 2000. Nah, ini MOI namanya. Ini sekarang bayarnya 50 juta per tahun. Nah, sebelumnya tadi akan kita, tadi saya nyimpannya di mana tadi? Di MH ya kayaknya. Coba kita cek. Tadi saya punya pertemuan ketiga, punya ini ya tadi. Nah ini, kode PDB tadi ya. Jadi ada dua ini, kita coba lihat visualisasinya ya. Copy, MOI. Jadi MOI ini caranya kita akan eh, ada di C, program file, MOE ya, MOE 10, bin I4W9. Dan saya tempelkan di sini. Kemudian yang satunya di MOE yang satunya, MOE yang 2008, bin I4. Kita akan lihat visualisasi MH, ya, MH. Ini ada di bin IW, I4W ya. Jadi tadi kita urut abjad, ini MH. Nah ini MH 2011 1 AJC. Nah ini seperti ini. Select ligand MH 2011. Select pocket. Compute ligand, interaksi ligand. Nah ini keluar ya. Jadi di MH 2011 itu nggak kelihatan. Interaksinya nggak kelihatan. Beda banget ya, nanti kita lihat cilik. Makanya saya kurang suka ya.
kurang suka. Nah, tapi di sini sebenarnya ada interaksi. Di sini kebetulan ada reportnya, ada reportnya. Nah, ini sebenarnya interaksinya seperti ini, tapi nggak kelihatan ya. Nah, nanti kalau dibandingkan, ya, kita lihat. Jadi ini yang interaksinya ini sebenarnya. Tapi di layar nggak kelihatan ya. Di layar berarti nggak kelihatan. Nah, jadi di layar tidak kelihatan. Ini kalau apa? Apply, isolate. Nah, seperti ini. Interaksinya tadi di dua dimensi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Nah, di sini muternya masih pakai XYZ ini ya. Sekarang kita akan coba yang pakai eh, ya 2010, pakai yang 2010. Jangan, yang 2010. Sama 2011. Select ligand, select pocket, compute interaksi ligand. Di sini juga nggak kelihatan ya. Cuma nggak ada reportnya di sini ya, nggak ada reportnya. Ada report. Play, isolate, close. Nah, render, render. Kalau di sini udah ada bola. Di sini warnanya nggak ada tapi ya. Untuk mewarnai select ligand, warnanya tidak ada warnanya. So, nggak ada. Di kurang. Nah, sekarang kita pakai leak plot. Jadi makanya saya lebih senang leak plot walaupun gratis ya, walaupun gratis tapi informatif ya. Padahal berbayar mahal itu ya. 50 juta nggak kelihatan coba. Ini gratis malah kelihatan. Nah, bagus mana?
yang berbayar atau yang gratis ya. Dan di sini banyak sekali interaksinya ya. Jadi ini bisa kita rename MH 2011. Tapi eh, hurufnya cukup enggak ya? Nah, cukup. Dan ini bisa langsung terhubung ke 3 dimensi bimol. Lisensi saya habis ya, sedang ngecek, sedang di ada ikatan hidrogen di sini ya. Jadi ada ikatan hidrogen jarak 2, berapa ini? 95. Jadi kalau bimol ini keuntungannya apa? Dia kalau di Leak plot ini nggak kelihatan, kalau di sini kelihatan ya. Jadi elektronnya itu berasal dari molekul MH2009, hidrogennya berasal dari asam amino ya. Jadi di sini asam amino eh, tirosin 116 ya. Nah, tirosin 116 ini ya. Dua ini dua ya, 2,95. Nah, di sini kalau di sini nggak kelihatan ikatan hidrogennya itu apa dengan apa ya. Jadi ini sama-sama N ya, N ya. Nah, jadi padahal elektronnya dari molekul MH, hidrogennya dari N di sini, dari asam asin amino tirosin 116. Nah, yang di sini ada glisin 202 ini berimpit ya, sehingga jaraknya 0 ya. Ini juga ada glisin 117 ya. Ini ada glisin 202. Ada alanin 201 ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini MH 2011 kenapa kok lebih bagus? Karena interaksi asam aminonya lebih banyak, banyak juga ikatan hidrogen ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau yang rifastigmin ya, kita bandingkan dengan risfaktimin. Kita bandingkan dengan rifastigmin. Nah, jadi bisa kita bandingkan kenapa MH 2011 lebih bagus ya. Dari skor doping kita bisa hubungkan dengan interaksi asam amino. Ya, jadi bisa dibuat tabel ya. Ya, tabel ikatan hidrogennya apa aja, ikatan hidrofobnya apa aja. Nah, itu terus nanti kita bahas begitu kalau untuk publikasi seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau enggak Pak, kita ya silakan.
Kalau dari Wanda enggak ada, Pak. Kita coba kalau yang banyak banget tadi, bisa nggak ya kalau kita apa? Kita buka karena kadang-kadang tidak mampu untuk membuka kalau yang tidak mampu untuk membuka kalau yang kompleks. Coba kita buka, bisa nggak? Jadi kan saya bikin yang banyak molekul ya. Ya ini ada ini. Nah, ininya jadi satu ternyata. Oh, ini kok takrin salah. Coba. Namanya kok tetap takrin ya. Oh, ya, jadi ya uyel-uyelan kayak gini kalau ya. Kalau di Moe, nah kelebihannya itu kalau di Moe bisa. Kita lihat di Moe, kita lihat yang banyak tadi dari redoking ya. Select ligand, select pocket, compute ligand interaksi. Nah, ya, acetylcholine ya, nggak ada juga interaksinya. Tapi di repotnya ada. Nah, kalau nggak berarti nanti ini yang dijadikan dasar kalau pakai MOE. Ini interaksi asam aminonya banyak sekali. Nah, nanti yang sama di delete ya. Yang sama di delete. Dan bisa dilanjut berikutnya. Nah, ini bisa dilanjut lagi. Ini MH dan yang terakhir itu replikan ya. Nah, replikannya takrin ya. Takrin ya, nggak ada interaksinya, semuanya kosong. MH, ini rivastigmin, acetylcholine. Nah, seperti itu. Jadi kalau di liquid, kalau dikombinasi kayak gini, nggak keluar ya. Keluarnya uyel-uyelan ya, tidak. Nah, bisa kita lihat ya, yang kita lihat yang MH coba ya, kita bandingkan ya. Kita akan lihat yang MH. Yang ya, kita coba pakai yang ini, MOE ya. Nah, cuma satu atribut. Kita coba yang tunggal aja ya, MOE-nya. Mei 2008 kita coba yang tunggal. Ligand, select pocket,
Kemudian interaksi komplit. Ini yang tadi ya. Nah ini kan. Kita coba report. Nah, kita coba sama enggak dengan ini. Ini MH. Cuma di sini kelihatan ya. Jadi di sini kelihatan fokus beberapa. Kita akan cek di sini coba. Isoleusin 115 ada nggak di sini? Ada kata hidrogen. Kata hidrogen. Kalau di sini kata hidrogen isoleusinnya dengan jarak berapa ini? Ya, 2,95 ya. Bukan. Iya. Kalau di sini jaraknya berapa? Distance ya. 2,0, 1,9. Tadi ini berapa ya? 1,9 atau kita cek lagi. Ikatan hidrogennya 2,95 ya. Di sini 2,95 dengan isoleusin. Isoleusin 2,95. Sebenarnya 2,9 kalau pakai ini. Kalau pakai MOE isoleusin 2,05 ya. Jauh ya. Jauh selisihnya. Kita cek lah yang lainnya. Nah, glisin 225. Glisin, nah ini ada glisin 225 kata hidrofob ya. Nah, jadi kalau di link plot itu ada tampak kelihatan di gambar ya. Kalau di MOE yang berbayar itu enggak kelihatan di gambar, tapi di tabelnya ada. Dan dia cukup penting ya. Skornya itu menyumbang 28, 44, dan 41. Jadi tiga ini yang paling penting kalau di MOE ya. Isoleusin 115 ini kata hidrogen kalau di sini. Kemudian glisin 225 ya, glisin 225 di sini. Di sini kata hidrofob. Dan yang satunya tirosin 148. Tirosin 148. Kalau di sini mana? Tirosin 148. Ada nggak sih? Nah ini. Tirosin 148. Di sini tapi ikatannya hidrofob. Nah, seperti itu. Yang lain ada nggak? Misalnya isoleusin 444 ya. Kita lihat di sini karena ini banyak ini. Isoleusin 444 ada, tapi di sini 0 ya. Nyumbang skornya 0 ya. 444 ya. Isoleusin 444. Nih. Tirosin atau yang apa ini? Ini urut angka ya, jadi yang 205 serin 205. Nah, ini ada berapa ini? Serin, nah ini serin 205. Ini seri 205 ya. Kemudian 225 glisin 225. Ini ada glisin 225. Jadi ya, pada dasarnya secara apa? Secara garis besar itu ada kesamaan interaksi obat reseptor dengan suber yang berbeda. Bedanya kalau di sini nggak kelihatan gambarnya, tapi ada tabelnya. Kalau di sini kelihatan gambarnya.
Makanya dari sini saya menyimpulkan lebih bagus yang leak plot walaupun gratis ya. Kalau yang di MOI tadi ya, kosongan tadi, tapi bentuknya tabel gini. Kalau di post view nanti beda lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Nah, ada juga kita lihat ya, ada juga visualisasi pakai post view. Pernah dengar post view? Post viewer, Pak. Iya, pernah pakai. Pernah, Pak. Nah, dia dia lumayan juga, tapi tidak sebanyak Leakplot ya. Leakplot lebih banyak interaksinya ya. Jadi eh, ini saya carikan ya. Hmm. Visualisasi. Saya belum share screen. Biasanya dia oke. Leakplot tadi udah ya, Leakplot. Nah, ini mall, post view. Saya coba pakai post view ke atas ya. Iya. Hmm. Jadi choose file ya, kemudian goal ini ya. Kemudian nanti dicek yang di sini. Jadi satu coba ya. Tanyakan nanti biar enggak hang ya.
protein tadi kita cus, kemudian ini harusnya mau ya. PDB. Harusnya mau. Nggak mau. Harusnya goal ini mau. Kenapa nggak mau? Kita lihat dulu ini. Jadi harusnya dimasukin sini, terus sini goal, harusnya mau. Nah, yang sini kok nggak mau ya? Kita ulang. Yang loading, mungkin internetnya lemot, jadi internetnya ini ya sedang loading ini. Nah ini mau ya, sedang processing ligand ya. Post view. Lambat ya. Post view. Dan kemudian di sini klik ligand. Masih proses di sini ya. Muter-muter. Nah ini, nah, kemudian post view ini, terus ini diklik calculate. Sedang menghitung ya. Jadi dari beberapa yang pernah saya coba itu kayaknya yang paling banyak, nah interaksinya itu dengan eh, leak plot ya. Nah kalau di sini cuma ini interaksi MH2011 ya. Tirosin 148 ya. Kita cek lagi ya yang tadi. Ini HP. Nah, kita akan ngecek lagi, kita bandingkan dengan
Ya, Nick ya. Biasanya sih ada kesamaan ya. Nah, cuma lebih lengkap yang mana gitu. Jadi kita akan lihat interaksi, kita membandingkan interaksi MH 2011 di post view dan di leak plot ya. Nah, kalau dari situ saya biasanya lebih tertarik ke leak plot. Kenapa? Karena lebih banyak interaksinya. Kita lihat ya. Jadi ini hasil di leak plot. Ini hasil di post view. Nah, kita lihat alanin 204 ya. Ada nggak di sini alanin 204 ya? Ya, ini ada alanin 204 ya. Nah, kita kumpulkan di sini ya. Dan glisin 202 ya. Glisin 202. Ini hijau juga ya. Ya, dua ini. Tirosin 148. Tirosin 148. Ini hutan hidrofоб. Tirosin 148. Isoleusin 444 ya. Tadi ada juga ya. Isoleusin 444 ini. Serin 200. Ya, ini ada. Glisin 117. Glisin 117. Glisin 225. Udah habis ya. Cuma ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. 1, 2, 3, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi kalau di post view ada 7 ya. 4 ikatan hidrogen. Bukan. Maksudnya di post view itu ada 7 ya. 7. Tapi yang ikatan hidrogen sebenarnya tirosin 148. Nah, di sini tirosin 148 hidrofob kalau di leak plot ya. Kalau di sini ikatan hidrogen. Kemudian di sini glisin 225. Glisin 225 itu di sini ikatan hidrogen, tapi di sini ikatan hidrofob. Nah, jadi beda ya, beda. Tapi jenis asam aminonya yang ada di post view ada 7, di leak plot ada semua, ditambah banyak lagi. Nah, makanya kalau saya lebih suka leak plot karena banyak interaksi di sini yang bisa dijelaskan. Seperti itu. Tapi post view ini juga pernah dipakai visualisasi untuk kode PDB di RCSB dulu. Sekarang nggak pakai dia lagi ya. Jadi kalau kita lihat RCSB itu biasanya ada, nah contoh di sini, bukan, yang PDB. Dulu PDB ini di RCSB ini interaksinya itu dulu menggunakan visualisasi post view dulu.
Sekarang kayaknya udah pindah ya, bukan. Nanti akan kita lihat di sini. Jadi harapannya para peserta sudah bisa memvalidasi target, kemudian menghitung RMSD, termasuk tadi ya, terus menguji uji molekul ya. Jadi molekul apa bisa diuji atau mendesain molekul ya. Kemudian visualisasi interaksi obat reseptor juga sudah diharapkan sudah bisa menerapkan atau mempraktekkan ya. Begitu. Ini internetnya agak lambat ya. Saya mau ngasih contoh tentang apa visualisasi interaksi obat reseptor di RCSP itu menggunakan software apa ya. Kalau dulu pakai PostView, nah sekarang kayaknya udah berpindah. Lambat banget ya. Ada pertanyaan enggak ya sambil nunggu loading ini? Loadingnya kok lama ini? Kayaknya internetnya enggak stabil. Pertanyaan? Jadi rasanya materinya sudah habis hari ini ya. Besok kita jam 9 ya akan memprediksi profil farmakokinetik molekul desain ya MH2011 kita bandingkan dengan rivastigmine ya. Seperti itu. Baik, Pak. Internetnya agak lemot kan. Oh ini nih ada. Nah, baru lama banget ya. Nah di sini kan biasanya ada interaksi. Dulu pakai post view itu di sini. Sekarang kayaknya udah pindah. Nah di sini 4 hidroksitamoxifen ya. Ini ada interaksi. Lagi loading. Dulu interaksinya pakai post view dulu sempat itu RCSB ini. Terus kayaknya sekarang diganti. Sekarang pakai apa ini? View. Itu masih. Wanda masih. Masih ada Wanda. Halo.
Wanda masih ikut Zoom nggak? Masih, Pak. Cuman suara Bapak kadang kecil, Pak. Kadang Oh, besar. Heeh. oh gitu ya. Oh. Iya, Sekarang Pak. kedengaran nggak? Udah, Pak. Oh iya, itu gimana temannya? Jadi mau les nggak? Eh, ada berminat, Pak. Cuman nanti rencananya tuh pas sudah dapat LCMS-nya bagi hasilnya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Biar langsung bisa dibahas ya. Oke, Iya, Pak. mudah-mudahan. Karena sekarang tuh uji pendahuluan dulu, Pak. Oh iya, mudah-mudahan apa? Nanti cepat. Di mana nguji LCMS-nya? Di Unan atau di Jakarta? Kayaknya di Jakarta, Pak. Karena di Unan nggak ada kayaknya, Pak. Ada ya. Berarti ke LIPI Tangerang ya. Ya, sepertinya ke sana, Pak. Oh iya iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti, Wanda kabarin Mbak lagi aja lewat WA, Pak. Oke oke. Karena tahu selagi nunggu, nambah lagi nanti teman yang mau, Pak. Iya boleh boleh. Oke, Oke. Pak. Hmm. Nah ini sekarang udah selesai belum ini ininya apa? Saya klik tadi human estrogen. Coba kita kayaknya masih loading ya. Kalau dulu ini pakai apa? Pakai post view dulu. Tahun berapa itu? Sekarang kok udah ganti ya ininya interaksinya. Tiga LRT interaksi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, beberapa yang saya coba antara lain Moe, Post View, Vmol, Leakplot. Saya cenderung memilih Leakplot yang terhubung dengan Vmol 3 dimensi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau saya bertanya, Ya. kan Bapak kan penelitiannya berkaitan dengan Alzheimer, Pak ya. Kira-kira di Indonesia itu penelitian terkait Alzheimer itu kayaknya masih belum begitu mendapatkan respon perhatian penuh dari pemerintah, Pak ya. Eh, Sebenarnya kalau disertasi saya kan tentang ini pengganti paracetamol, bukan Alzheimer. Oh, tapi nggak apa-apa. Gimana gimana? Alzheimer kurang mendapat perhatian. Apakah ya sepertinya kan mungkin di Indonesia itu kan mungkin kalau orang pikun di usia tua itu kan mungkin dianggap sudah wajar atau normal normal itu Pak ya. Jadinya mungkin penyakit Alzheimer itu kurang begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini saya amati itu dari mungkin dari bagian BRIN di BRIN itu masih belum ada pos penelitian berkaitan dengan Alzheimer ini, Pak. Oh iya iya, bisa jadi. Lalu bagaimana potensinya ke depan itu, Pak? Penelitian berkaitan dengan Alzheimer ini. Ya, jadi mungkin bisa apa lewat apa ya publikasi menyatakan bahwa Alzheimer ini juga perlu mendapat perhatian, bisa juga gitu ya, dengan mendekati apa organi sosial yang bisa mempromosikan sehingga pemerintah bisa apa namanya lebih memperhatikan Alzheimer, bisa juga seperti itu. Ya, yang jelas Alzheimer ini sebenarnya obat yang beredar juga masih inhibitor asetylcholinesterase kan. Tapi ada penelitian yang sebenarnya targetnya bukan itu, ada yang lain, tapi kayaknya masih sebatas penelitian sehingga obat-obat yang beredar itu belum ada. Yang selama ini beredar kan rivastigmine dan lain-lain itu indikasinya targetnya itu memang asetylcholinesterase seperti itu. Bahkan yang sangat menyedihkan itu sebenarnya penemuan obat ya, penemuan obat ini sangat-sangat menyedihkan ya. Saya kadang-kadang kalau bicara penemuan obat itu, jadi COVID itu sebenarnya berjasa sekali. Kenapa? Gara-gara COVID itu mempopulerkan kata penemuan obat. Bayangin, pada saat COVID itu semua webinar penemuan obat, penemuan obat. Bahkan Badan Intelijen ngawal UNER mau menemukan anti COVID yang sampai sekarang nggak ketemu ya. Jadi menggelikan gitu loh. Dan setelah saya cek ya,
universitas yang besar seperti UGM, ITB, dan lain-lain itu memang nggak ada cita-cita menemukan obat. Visi misinya nggak ada, tapi mengelola tak tengok ya. Jadi ya 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 seperti itu ya. Padahal harapan saya itu orang-orang yang belajar apa desain obat itu misalnya sekolah di luar negeri, terus di sana ada yang bisa menjadi apa penghubung antara industri obat di luar negeri dan perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga nanti Indonesia akan leading di bidang penemuan obat. Tapi faktanya sampai sekarang juga nggak ada. Jadi sangat menyedihkan masalah penemuan obat itu. Bayangin, dengan jumlah prodi farmasi 295, nggak ada satupun temuan obat sintetik dari Indonesia. Ya. Makanya saya ingin sekali meloncengkan Algetika dan Algetika ini sebenarnya sudah dapat investor, sayangnya duitnya nggak bisa diambil. Nah ini juga hal yang baru bagi saya, karena setahu saya ngambil uang itu kalau uangnya sendiri gampang, ternyata nggak gampang. Hanya di Indonesia yang apa ngambil uangnya sendiri nggak bisa itu ya. Dan itu bukan omong kosong, tapi dengan beberapa apa sumber yang meyakinkan ya. Apalagi kalau udah beralasan dengan apa namanya politik ya. Ada salah satu calon gubernur di Sumatera Utara mau mencairkan dananya sendiri nggak bisa, aneh kan? Karena ada urusannya dengan politik supaya nanti dia nggak bisa kampanye kan, aneh ya. Nah, jadi menyedihkan. Jadi Indonesia sebenarnya tidak sehat saat ini, sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Apalagi? Kalau yang mungkin sedang berkembang Pak ya di kampus Brawijaya itu yang 2 tahun terakhir ini tuh berkaitan dengan Alzheimer itu menemukan obat yang dikembangkan dari itu Pak, kelompok dari tumbuhan daun kelor, moringa itu loh Pak, Oh yang iya, dienkapsulasi dengan nanopartikel. oh Itu gitu. bagaimana Pak? Dan ada juga yang mungkin Centella asiatica itu Pak ya, pegangan. Kalau saya matikan mungkin dua sumber natural bahan alam itu memang kan digunakan untuk dapat meningkatkan itu Pak ya, melancarkan apa ya, misal melancarkan peredaran darah atau ke otak itu ya. Mungkin itu bisa, apakah itu memang mempunyai zat-zat senyawa alam itu yang mungkin mempunyai kandungan yang dia bisa meningkatkan kecerdasan ataupun yang lainnya tuh dia juga bisa mengurangi dampak dari gejala Alzheimer ini. Iya. Kalau ada jurnalnya bisa dikirim ke saya ya. Jadi memang sebenarnya bahan alam itu nanti ujung-ujungnya ya zat kimia sebenarnya ya. Jadi sangat apa? Sangat tidak masuk akal kalau ada khususnya farmasi ya. Kalau ada yang bilang bebas dari zat kimia, wong tubuh kita isinya zat kimia ya. Jadi itu salah kaprah. Kalau misalnya oh, tanaman ini bebas dari zat kimia, itu omong kosong. Di dalam tanaman itu ada zat kimia, itulah yang berinteraksi dengan reseptor, itulah yang memberikan efek. Jadi saya senyum-senyum aja kalau ada orang farmasi bilang ini bahan alam bebas dari bahan kimia, dia nggak paham berarti ya. Jadi karena di dalam tanaman itu bahan kimia dan sejarah juga membuktikan penemuan obat itu dimulai dari alam terus di apa terus diteliti kandungannya apa sehingga masuk akal ya. Nah, jadi kadang-kadang yang lebih menyedihkan lagi saat ini periklanan di Indonesia itu tidak etis ya, tidak etis ya. Jadi dia mau jual herbal terus ngejelek-jelekin obat sintetik terus pokoknya macam-macam gitu ya. Ujung-ujungnya jualan obat juga. Jadi dan yang ngomong itu kadang-kadang nggak kompeten ya. Ada yang ustadz, ada yang penyiar, ada yang apa ngomongin seolah-olah dia lebih ahli dari farmasi ya. Ujungnya apa? Cuma mau jual obat ya. Nah gitu ya. Jadi yang setahu saya kayak daun kelor misalnya. Daun kelor itu tetap ada kandungannya. Dan seperti yang saya bahas tadi, satu molekul itu bisa banyak target. Jadi masuk akal kalau kandungan dalam terol itu bisa untuk berbagai penyakit. Itu masuk akal. Tapi kalau untuk berjuta penyakit itu sudah ngibul gitu ya. Nah, dan harus diketahui dosisnya juga ya. Jadi kalau dalam farmasi semua obat yang berkhasiat itu
harus melampaui dosis, namanya dosis minimal efektif atau MEC, minimal efektif konsentrasi. Jadi obat apapun kalau kita makannya nggak mencapai dosis ya nggak ada berkhasiat. Nah kadang-kadang itu sugesti aja ya, sugesti aja. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau pada jurnal-jurnal yang Alzheimer boleh dikirim ke saya ya. Kalau apa namanya untuk tambah pengetahuan saya ya. Jadi harusnya harusnya itu semua itu bisa dijelaskan ya. Ya jadi termasuk yang kita bicarakan sekarang ini doping. Jadi doping itu sudah terbukti untuk menemukan lapatinib namanya obat anti kanker yang hanya 5 sampai 10 tahun ya dengan doping. Bandingkan dengan penemuan anti kanker Taxol butuh waktu 50 tahun. Nah, jadi komputasi ini sebenarnya sangat-sangat apa menghemat waktu dan biaya untuk penemuan obat. Sayangnya di Indonesia yaitu tidak ada satupun temuan obat Indonesia. Nah, kimia farma dan beberapa industri itu ternyata bisa membuat bahan baku, tetapi bahan baku itu bukan karya orang Indonesia. Misalnya simvastatin. Kimia farma bisa bikin simvastatin, tapi simvastatin itu siapa yang nemukan? Ya orang luar negeri. Kita cuma bisa bikin simvastatin karena sudah apa? Patennya udah habis, kita bikin sendiri, terus dijual ke beberapa industri, dibuat tablet, dibuat kapsul, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau dari Wanda cukup Pak. Oke, baik kalau gitu. Dari siapa? Panggilannya siapa? Afifah atau Siti? Afifah, Pak. Afifah. Afifah ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup, Pak. Mungkin nanti bisa bertanya melalui mau bertanya melalui WA. Boleh, Pak? Mungkin. Boleh, boleh di grup nanti ya, biar yang lain tahu juga. Oh, oh. Baik, kalau Ya nggak Pak. ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya, walaupun waktunya masih 10 menit. Oh, Pak, Ya. terkait itu Pak, kemarin ada file yang Excel uji T itu loh Pak. Oh iya, iya, gimana? Boleh nggak Wanda minta filenya Pak? Karena mau lihat itunya Pak, apa namanya, formula-formula rumusnya itu loh Pak. Oh, boleh, boleh ya. Nanti tak kirim di grup ya, Mm-mm. Excelnya. Jadi itu Iya siap Pak. bisa apa? Bisa nengok di buku statistik ya. Jadi kalau di buku statistik itu untuk menghitung, jadi intinya uji T itu kita mau menghitung T hitung namanya. Nah, untuk Iya. menghitung T hitung itu diperlukan antara lain itu apa rata dan standar deviasi. Nah, itu rumusnya panjang sekali itu ya. Iya. Nah, sehingga saya buat Iya apa Pak. template biar biar apa langsung enak gitu ya. Tapi kalau mau dihitung nanti bisa juga atau mungkin dengan cara yang lain bisa silahkan nanti ya. Jadi yang penting di Iya. uji T itu Mm. yang penting itu apa? T hitung itu kalau lebih besar dari T Mm-mm. tabel itu ada perbedaan bermakna. Mm. Nah, ada perbedaan itu ada dua, Iya. lebih bagus atau kurang atau tidak bagus. Kalau T hitung lebih kecil dari T tabel itu tidak ada perbedaan, artinya sama khasiatnya. Walaupun angkanya mungkin beda dikit, tapi secara statistik dengan taraf kepercayaan tertentu itu tidak ada perbedaan. Nah, itu yang penting ya. Baik Pak. Ya. Izin minta itunya ya Pak, template-nya ya Pak. Ya, boleh. Dulu ada itu ya. Jadi saya pernah waktu di kedokteran Andalas itu ada skripsi. Ada skripsi tentang uji T. Nah, di situ dosen sama pembimbing sama penguji itu nggak memperhatikan. Dia itu kebalik gitu loh. Jadi kalau T hitung lebih kecil dari T tabel itu ada perbedaan. Kebalik itu kan bayangkan kalau dia jadi pejabat skripsinya salah kebalik gitu gimana? Ya, oke. Kita akhiri ya. Nanti setelah tutup ini saya kirim itu template-nya UCT. Baik, Oke Pak. tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pertemuan ketiga ya. Besok kita jam 9 ya. Nanti Iya Pak. kemudian nggak lupa Oke, besok jam 9 ya. saya bikin link Zoom ya. Ya. Baik, Oke, baik Pak. alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Batu. Makasih, Pak. Sama kita tutup.